peranan pemimpin itu sangat menentukan arah organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi private. Seorang pemimpin itu seseorang yang akan mengarahkan organisasi menuju tujuannya, membangun tim kerja yang solid, memotivasi, mendorong, mengajak, membujuk ya, teamworknya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama, yang disebut sebagai share vision. Menentukan strategi dan langkah-langkah sehingga keberhasilan satu organisasi publik maupun private sebetulnya adalah keberhasilan kolektif. Sebetulnya keberhasilan kolektif, keberhasilan bersama. Tapi yang menentukan, memberi warna dan memberikan spirit teamworknya itu adalah seorang pemimpin di organisasi itu. Selain kepentingan ke dalam organisasi itu untuk mencapai tujuannya, apalagi organisasi publik, organisasi pemerintah, dia mempunyai kepentingan pelayanan keluar, yang membangun jejaring kerja di luar, dan menurut saya mengedukasi publik tentang misalkan tentang konservasi alam. Nah, itu banyak publik tidak tahu dan dia mempunyai kewajiban sebagai organisasi pemerintah untuk memberikan edukasi publik selain pelayanan kepada publik. Menurut saya jadi ada dua, ke dalam dan keluar. Untuk menjadi seorang pemimpin, dia perlu belajar ilmu kepemimpinan. Dan ilmu kepemimpinan, teori kepemimpinan itu banyak sekali. Dalam khasanah sejarah kita ada kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mbangun karso, tutwuri handayani. Tapi sebelum Ki Hajar Dewantara ada bekal menjadi seorang pemimpin yang disebut Hastobroto oleh Ronggo Warsito. Itu juga bekal untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi sebetulnya kepemimpinan itu ada di khasanah Nusantara. Ini bagaimana kita menggali ya keilmuan itu. Sayangnya memang sejauh yang saya tahu belum ada satu konsep yang utuh tentang kepemimpinan untuk menjadi bekal pemimpin di organisasi publik. Di private sector itu sudah luar biasa, mulai dari good governance, sekarang agile governance, good governance, dynamic governance, sekarang agile governance. Agile governance sebenarnya tata kelola yang agile, yang adaptif, yang gesit itu sudah mulai diterapkan di beberapa kementerian. Tapi kita, menurut saya sekali lagi memerlukan ya satu sistem pembelajaran atau training untuk membekali seseorang yang akan menjadi pemimpin. Seorang pemimpin di bidang organisasi publik yang ngurus konservasi alam, dia harus memiliki bekal lebih banyak lagi ya, karena di konteks tentang alam itu ada multi pihak, multi kepentingan ya, prioritasnya beragam. Sedangkan kalau pemimpin di kawasan konservasi hanya di situ. Padahal untuk menjadi pemimpin di skala bentang alam diperlukan kemampuan dia untuk melakukan apa yang disebut sebagai sistem thinking, berpikir sistem. Saya sedang mengusulkan satu framework cara berpikir untuk bekal leader di skala landscape, bentang alam ya, dan usulan ini menjadi dasar kita bersama untuk melakukan dialektika dan menguji bersama sebetulnya, karena ini sesuatu yang baru menurut saya. Bekerja di skala landscape itu memerlukan pembekalan seorang leader tentang sistem thinking yang sebetulnya sudah diusulkan lama oleh Peter Senge tahun 90. Apa itu sistem thinking? Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi problem. Satu. Yang kedua, dia juga harus mampu melakukan stakeholder mapping, memetakan stakeholder di seluruh landscape itu yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan bersama
ya, landscape yang sustainable. Kemudian ada iceberg analysis. Ini sebetulnya dari stakeholder mapping itu sebetulnya core problemnya apa sih? Ya, dengan melalui iceberg analysis dan causal loop. Yang terakhir juga adalah itu harus diuji ya secara terus-menerus, dan saya mengusulkan sistemnya pengujiannya berdasarkan prototyping di setiap tipe ekosistem atau model land use di seluruh landscape itu. Ada hutan lindung, kawasan konservasi, cagar alam, HGU, pertambangan, HPH, dan seterusnya ya, sistem pertanian organik di situ. Itu. Nah, kemudian itu nantinya masih akan juga didukung oleh yang saya sebut gerakan awareness based collective action. Jadi collective action itu bukan hanya kerja bareng, tapi kerja kolektif di skala landscape yang berbasiskan kesadaran ya para pelaku di landscape itu, para leader di landscape itu, tentang pentingnya sustainability, tentang pentingnya prinsip kehati-hatian dan seterusnya. Di landscape juga saya menemukan adanya grassroots movement, gerakan di tingkat akar rumput yang sangat penting untuk kita respect, kita menjadi bagian dari simpul jaringan kita. Ada juga model citizen science yang sekarang juga itu gerakan akar rumput. Di akar rumput juga saya menemukan banyaknya yang disebut sebagai local champion ya, tokoh-tokoh secara pribadi dia mendorong, membangun, merubah, melakukan tindakan-tindakan yang memperbaiki lingkungan. Kemudian di mana posisi law enforcement? Saya percaya dan meyakini kalau kita sudah berpikir sistem, law enforcement hanya ditujukan pada aktor intelektual dan pemodal. Masyarakat miskin yang menjadi korban dari aktor intelektual ini harus dirangkul, misalkan dalam konsep perhutanan sosial, kemitraan konservasi. Penegakan hukum sebagai shock terapi, memastikan penegakan hukum yang tebang pilih tapi itu memberikan shock terapi. Itu menurut saya di skala landscape penting. Kemudian ada proses pembelajaran, dan itu saya kira bagian dari proses bekal kepemimpinan di skala landscape yang sampai dengan saat ini saya meyakini belum ada kurikulumnya. Ini usulan saya dan bisa diuji dengan berbagai model pelatihan dan diskusi-diskusi yang lebih detail dengan saya dan para pihak yang tertarik di dalam konsep kepemimpinan kolektif di skala bentang alam. Untuk mampu melakukan mempraktekkan sistem thinking, seorang leader menurut saya lagi minimal harus berpegang pada 7 prinsip leadership yang dikembangkan oleh Stott pada tahun 2018. Ini salah satu buku terbaik yang merangkum seluruh teori tentang leadership. 1, seorang pemimpin harus mampu melakukan perubahan dan memulai perubahan. Perubahan itu harus menguntungkan pengikut dan bukan hanya dia sendiri. Nah, yang ketiga, diperlukan kondisi-kondisi. The right man on the right place in the right time. Itu tidak bisa ditawar. Yang keempat, seorang pemimpin yang memiliki modal, ya, share vision. Dia memiliki nilai yang dia yakini itu sebagai modal penting bagi dia. Dia memiliki policy, dia memiliki keberanian melaksanakan policy itu. Dia mengembangkan kepercayaan, trust, ya, dan dia didukung oleh banyak pihak. Yang kelima, kondisi-kondisi dan modalnya harus bersesuaian. Kalau tidak akan menjadi masalah. Kegagalan terjadi ketika perubahan terhadap kondisi-kondisi, ya, dan ketidaktepatan penerapan modal kepemimpinan. Yang terakhir, modal kepemimpinan adalah sumber daya yang bisa habis. Makanya ada proses learning yang terus-menerus.
dan untuk itu diperlukan modal pemimpin yang humble leadership. Itu ada teorinya di private sector dan saya kira di organisasi publik itu juga sangat penting. Tetapi 7 unsur leadership ini dalam konteks landscape tentang alam itu masih perlu dukungan dari konsep eco leadership yang dikembangkan oleh Capra, Fritjof Capra, bahkan tahun 2002 sudah dikembangkan. Dan di model ini saya ramu dari berbagai macam teori kepemimpinan, dan saya kira eco leadership itu menjadi bagian yang penting yang blended di dalam 7 unsur leadership itu. Pada skala landscape saya juga tahu, kita tahu banyak sekali dinamika, kondisinya kompleks, dan di situ banyak sekali potensial dan faktual konflik kepentingan. Nah, saya menyarankan bekal seorang pemimpin pada skala landscape itu saya ramu dari 2 pendapat, satu Yasraf Amir Piliang dan Juger Habermas. Ya, Yasraf mengatakan pentingnya keutamaan publik, yaitu kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, dan rela berkorban untuk publik, bahkan untuk negara. Ini sesuatu yang tidak mudah, tapi itulah tugas seorang pemimpin ya dalam menyelesaikan banyak konflik kepentingan. Yang kedua juga Yasraf mengatakan prinsip deliberasi, prinsip pembebasan, pentingnya logika, nalar, kreativitas, dan partisipasi para pihak. Itu Yasraf. Yang kedua Jürgen Habermas, seorang filsuf dari Jerman, dia mengatakan perlunya tindakan komunikasi dan dialog komunikatif. Komunikasi dan dialog komunikatif. Di dalam konteks itu ia mengatakan bahwa perlu pentingnya kita dihilangkan ya kemungkinan menentang klaim. Ya, menentang klaim, tidak boleh ada intimidasi di dalam dialog, dan menghilangkan ketakutan atau rasa takut, sehingga dialog itu benar-benar muncul dari berbagai macam pendapat ya, tanpa intimidasi dan tanpa rasa takut. Ini sesuatu yang tidak mudah, dan itu tugas pemimpin dalam memfasilitasi proses dialog dari berbagai macam kepentingan yang berkonflik. Dari ramuan kedua tokoh besar ini, saya menyatakan bahwa adanya pencerahan, adanya konsensus dengan sadar. Sekali lagi, konsensus yang dilakukan dengan sadar, dan terakhir semua itu adalah sebetulnya untuk melakukan pembebasan manusia, mendorong manusia yang menjadi merdeka dan bisa menyampaikan pendapatnya dan dihargai setiap pendapat dan perbedaan pendapat itu. Menurut pengalaman dari penugasan saya di berbagai medan selama ini, kemudian saya ramu menjadi 10 cara baru. Ini juga mungkin menjadi bekal berdasarkan pengalaman saya yang bisa diuji juga, dan ini bukan satu-satunya yang menjadi kebenaran secara umum. Satu, yang menempatkan masyarakat pinggir hutan, masyarakat umum ada di dalam kawasan hutan sebagai subjek pengelolaan, menjadi mitra utama kita. Yang kedua, saya selalu mengatakan menghormati hak asasi manusia, ya terutama ya masyarakat itu yang hidupnya tergantung pada hutan dihormati hak-hak mereka. Ya, yang ketiga itu kerjasama lintas eselon 1 yang sekarang tentu Volu itu menunjukkan ya pentingnya kerjasama lintas eselon 1 di blended. Kerjasama lintas kementerian ini sangat penting walaupun tidak mudah, tapi sekarang juga mulai dikembangkan. Yang kelima, hargai kearifan lokal dan budaya. Ini tentu menjadi salah satu pilar penting di dalam mengurus sumber daya alam di Indonesia. Yang keenam, kepemimpinan multi level. Saya melihat bahwa leadership di level Jakarta, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kampung, nagari sampai ke site level itu harus relatif kuat ya integritinya. Kemudian pengambilan keputusan berbasis sains ya, tidak hanya asal ngomong ya, itu ketujuh. Kemudian tentu kedelapan, bekerja di tingkat
tapak menjadi sangat penting, karena sebetulnya masalahnya di tingkat tapak, solusinya juga dari lapangan, digali dari lapangan. Kemudian saya mengembangkan konsep ke-9, yaitu penghargaan dan pendampingan, reward and mentorship, bukan reward and punishment, karena kita harus mendorong juga pendampingan agar yang belum sadar menjadi sadar, yang sudah sadar berhasil kita kasih reward. Dan terakhir adalah organisasi pembelajar, organisasi yang selalu belajar dari kesalahan-kesalahan. Dan dalam konteks landscape ini juga sangat penting, belajar lintas pemain di landscape itu menjadi sangat penting untuk kemudian dicari saripatinya dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita tidak melakukan reinventing the wheel yang berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Saya kira 10 cara ini menjadi salah satu bekal juga seorang pemimpin di skala landscape, di skala bentang alam. Menjadi pemimpin itu harus dimulai sejak pembelajaran dari awal, ya, jadi tidak bisa kita tiba-tiba menjadi pemimpin, ya. Nah, menurut saya pemimpin itu memang harus mempunyai spirit, satu kepeloporan, dia menjadi orang pertama yang maju di depan memberikan contoh dan menjadi nakoda. Ini sang pelopor. Ini sangat penting. Bekal seorang pemimpin, ya salah satu cirinya ya dia harus bisa menjadi pelopor. Pemimpin juga harus mempunyai prinsip sikap kepedulian. Kepedulian berarti dia peduli, dia mempunyai rasa yang memperhatikan yang lemah, yang terpinggirkan, yang minoritas, manusia, dan kalau kita satwa liar juga, ya. Kemudian kepeloporan, kepedulian, keberpihakan, ini juga sikap mental sebetulnya, sikap mental seorang pemimpin yang selalu mempertimbangkan, saya ini melaksanakan kegiatan ini kira-kira berpihak kemana nih kegiatan saya ini, siapa yang diuntungkan dari kegiatan saya. Kembali nanti diuji dengan sistem thinking dan problem statementnya. Kemudian seorang pemimpin harus punya sikap konsisten, istiqomah, terus menerus dilakukan. Dalam sistem thinking disebut sebagai iteration, ya, and testing, berulang-ulang melakukan, ya, testing yang kemudian continuous improvement dilakukan dan ada proses pembelajaran bersama. Dan sekali lagi, seorang pemimpin, 5K tadi, ya itulah yang harus dilakukan seorang pemimpin, ya, dengan modal berbagai macam yang saya sebutkan dari 4 prinsip spirit tadi. Ini yang saya sebut sebagai prinsip spirit 5K. Tentu ini juga penting pemimpin di level landscape. Kemampuan berkomunikasi, mendengarkan perbedaan pendapat, kembali kepada teori tentang seorang pemimpin yang humble. Sebagai modal dasar dia bisa diterima dan menerima keragaman pendapat dan kemudian mengambil konsensus bersama untuk menjadi komitmen bersama dilakukan secara bersama-sama. Itulah esensi dari collective action yang sebetulnya dimulai dari collective awareness pada mulanya. Seorang pemimpin harus berpikir bebas, menghindari regulation trap, dan pada kebiasaan-kebiasaan. Seorang pemimpin harus bisa mendobrak sekat-sekat dan menembus batas-batas. Seorang pemimpin tidak boleh bekerja sendiri dan tidak boleh bekerja untuk memuaskan dirinya sendiri. Perubahan-perubahan dapat terjadi jika seorang pemimpin mampu mengubah mentalitas dengan menyentuh hati. Untuk dapat menyelesaikan masalah, kita tidak boleh menjadi bagian dari masalah.
Tidak ada solusi tunggal dalam menyelesaikan masalah. Semoga bekal-bekal ini bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Suara dari alam, Kejujuran yang menginspirasi.